Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldo Prasetyo, NIT 2019-3017 dari Program Studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang PM nomor 121 tahun 2017 tentang lalu lintas kereta api. Pada bab pertama terdapat ketentuan umum. Dalam ketentuan umum, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Dan terdapat pengertian kereta api, pengertian stasiun kereta api, pengertian peta jalan adalah bagian dari jalur kereta api yang terletak di antara stasiun dengan stasiun yang berdekatan atau berurutan. Pengertian blok tetap adalah suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi peta jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya tertentu, di mana hanya satu kereta dalam satu blok. Pengertian blok bergerak adalah suatu sistem yang menjamin aman dan membagi peta jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya berubah-ubah tergantung kecepatan dan posisi kereta api yang bersangkutan dan kereta api yang di depannya. Kemudian terdapat lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel. Pada bab 2 terdapat prinsip lintas kereta api. Peta blok bagaimana dimaksud terdiri atas peta blok tetap atau peta blok bergerak. Setiap pengoperasian kereta api dalam berlalu lintas dilaksanakan dengan ketentuan A. Pada suatu peta blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api pada waktu yang sama. B. Menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda atau lebih. Pengecualian sebagaimana dimaksud setelah ada perintah dari A. Petugas pengatur perjalanan kereta api, B. Petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Pada kecepatan maksimum, operasi kereta api ditentukan berdasarkan kecepatan maksimum yang paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan jalur dan kecepatan maksimum kemampuan sarana perkeretaapian. Dalam hal pengoperasian kereta api, kecepatan operasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan. Kapasitas lintas dengan mempertimbangkan A. Kecepatan operasi kereta api, B. Jarak peta blok, C. Fasilitas operasi dan waktu perawatan prasarana. Pada bab 3 ini terdapat sistem pengoperasian kereta api. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan oleh A. Petugas pengatur perjalanan kereta api untuk pengaturan perjalanan kereta api, B. Petugas pengendali perjalanan kereta api untuk melakukan pengaturan kereta api yang tidak sesuai GPK dan pengendalian perjalanan kereta api, atau C. Petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Petugas pengatur perjalanan kereta api bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah pengaturannya. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan menggunakan sistem pengoperasian sarana kereta api yang dibedakan atas A. Manual dengan masinis tanpa perangkat pembantu, B. Manual dengan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu, C. Semi otomatis dengan masinis, D. Otomatis dengan awak sarana tanpa masinis, atau otomatis tanpa awak sarana. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian dilakukan oleh masinis dan diawasi oleh pusat pengendali perjalanan kereta api yang dilengkapi dengan sistem Automatic Train Protection, sistem keselamatan kereta api otomatis. Tugas masinis yang menggunakan Automatic Train Protection meliputi A. Memantau jalur kereta api, B. Menghentikan sarana apabila dalam keadaan darurat, C. Melakukan percepatan dan pengereman sarana berdasarkan sinyal pada jalur atau sinyal dalam kabin, dan D. Membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian.
Untuk sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang meliputi pemberangkatan, percepatan, dan pengereman dikendalikan secara otomatis dengan sistem Automatic Train Operation atau ATO dan dilengkapi sistem Automatic Train Protection. Tugas masinisnya meliputi A. Memantau jalur kereta api, B. Menghentikan sarana apabila dalam kondisi darurat, dan membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian. Penyelenggara sarana perkeretaapian harus mempersiapkan perjalanan kereta api sesuai sistem pengoperasian sarana perkeretaapian. Persiapan perjalanan kereta api sebagai yang dimaksud. Penyelenggara sarana perkeretaapian sistem pengoperasian manual sebagai yang dimaksud harus A. Menyiapkan sarana perkeretaapian dengan atau tanpa rangkaiannya, B. Menyiapkan awak sarana perkeretaapian, C. Memeriksa sarana perkeretaapian, D. Menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal, E. Memasang tanda, dan F. Menyiapkan dokumen perjalanan kereta api. Untuk dalam penyiapan awak sarana perkeretaapian paling sedikit meliputi kegiatan A. Memeriksa sertifikat kecakapan, B. Memeriksa kesehatan, dan C. Memberi surat tugas. Dalam pemeriksaan sarana perkeretaapian paling sedikit meliputi pemeriksaan yaitu A. Perangkat pengereman, diperiksa setiap perangkat pengeremannya, kemudian B. Peralatan keselamatan, C. Peralatan perangkai, dan peralatan kelistrikan. Penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat menjalankan kereta api setelah penyelenggara sarana perkeretaapian melakukan persiapan perjalanan kereta api. Perjalanan kereta api terdiri atas A. Pemberangkatan kereta api dari stapling atau depo, B. Perjalanan kereta api dari stapling atau depo ke stasiun keberangkatan, C. Pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan, D. Perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir, E. Kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir, F. Perjalanan dari stasiun akhir ke stapling atau depo, G. Kedatangan kereta api stapling atau depo. Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi waktu operasi yang diizinkan, petugas pengendali perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan perjalanan kereta api dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api. Dalam hal perjalanan kereta api tidak sesuai GPK, persilangan atau penyusuan dapat dipindahkan ke tempat lain yang terdapat fasilitas untuk kegiatan tersebut dan dilakukan oleh A. Petugas pengendali perjalanan kereta api yang pelaksanaannya oleh petugas pengatur perjalanan kereta api, atau B. Petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Perjalanan kereta api dapat dialihkan apabila terjadi rintang jalan pada jalur kereta api yang akan dilalui dan diperkirakan waktu yang diperlukan untuk mengatasi rintangan jalan lebih atau sama dengan waktu tempuh perjalanan kereta api pada jalur kereta api yang dialihkan. Rintang jalan disebabkan oleh adanya peristiwa alam, adanya kecelakaan, gangguan prasarana perkeretaapian, dan sebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Kemudian dalam bab 4 terdapat standar operasional prosedur SOP. Penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membuat standar operasional prosedur mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kelancaran pengoperasian kereta api. Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib membuat standar operasional prosedur mengenal pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan, meliputi SOP tentang tugas dan kewenangan petugas pengatur dan pengendali perjalanan kereta api, standar operasional prosedur tentang penanganan kondisi darurat, standar operasional prosedur tentang perjalanan kereta api, dan standar operasional prosedur lain-lain. Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membuat standar operasional prosedur mengenai pengoperasian kereta api terdiri atas A. Penyiapan sarana dengan
atau tanpa rangkaian, B. Penyiapan awak sarana perkeretaapian apabila ada, C. Pemeriksaan sarana perkeretaapian. Standar operasional prosedur mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud harus diusulkan kepada Direktur Jenderal. Permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: A. Surat permohonan, B. Konsep standar operasional prosedur. Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 60 hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap, dan dari hasil evaluasi Direktur Jenderal paling lama 14 hari kerja memberikan persetujuan atau penolakan disertai dengan alasan terhadap permohonan persetujuan standar operasional prosedur. Sekian pembahasan PM nomor 121 tahun 2017. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.